Keheningan desa yang biasanya syahdu kini pecah oleh desis-desis penuh ketakutan. Wabah aneh datang tanpa diundang, membawa penyakit misterius yang membuat warga terbaring lemah. Bukan hanya manusia, ternak pun mati secara mendadak tanpa sebab yang jelas. Sementara tanaman di ladang yang seharusnya menghijau, kini layu menguning seolah diracuni dari akarnya. Suasana damai berganti menjadi mencekam. Setiap sudut desa dipenuhi bisikan-bisikan horor tentang Mbah Kusumo, seorang dukun santet yang konon telah kembali untuk menebar teror. Di tengah kepanikan itu, Ahmad, seorang pemuda santri yang baru saja kembali dari pondok pesantrennya, mendengarkan setiap keluh kesah warga dengan hati yang berat. Wajahnya menunjukkan keprihatinan yang mendalam saat melihat tetangganya hidup dalam ketakutan. Ia tahu bahwa diam bukanlah pilihan. Dengan tekad yang bulat, Ahmad memutuskan untuk mencari sumber dari segala malapetaka ini. Meski itu berarti harus berhadapan dengan kegelapan yang tak terbayangkan. Ia percaya bahwa di mana ada kejahatan, di situ pula kebaikan harus berdiri tegak melawannya. Malam itu, dengan langkah mantap, Ahmad menembus kegelapan hutan lebat yang mengelilingi desa. Tujuannya hanya satu, rumah Mbah Kusumo. Sebuah gubuk tua yang berdiri angker di jantung hutan. Aura mistis yang pekat menyelimuti tempat itu, disertai bau kemenyan yang menusuk hidung, seolah menjadi pertanda kehadiran kekuatan jahat. Benar saja, Mbah Kusumo telah menunggunya. Sosok tua itu menyambut Ahmad dengan tawa mengejek yang menggema. Matanya yang merah menyala menatap, tajam seolah mampu menembus jiwa. Tanpa basa-basi, Kusumo memamerkan kekuatannya dengan lambaian tangannya dan mantra-mantra gelap yang terucap dari bibirnya. Benda-benda di dalam gubuk itu melayang dan bergerak liar. Ia seringkali menunjuk dengan tongkat pusaka berukir kepala naga miliknya, seolah mengarahkan energi hitam dari benda itu. Tak berhenti di sana, Mbah Kusumo melancarkan serangan gaib yang lebih dahsyat. Bayangan-bayangan hitam pekat bermunculan dari sudut-sudut ruangan, membentuk wujud-wujud mengerikan yang siap menerkam Ahmad. Setiap serangan terasa semakin kuat, diperkuat oleh kekuatan jahat yang terpancar dari tongkat pusaka di genggamannya. Namun, Ahmad tidak gentar sedikit pun. Ia berdiri kokoh bagai karang di tengah badai, menghadapi teror gaib itu dengan ketenangan yang luar biasa. Bibirnya mulai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa perlindungan yang telah ia hafal di luar kepala. Cahaya keimanan menjadi perisainya setiap serangan ilmu hitam yang dilancarkan. Mental tak berbekas saat menyentuh benteng spiritual yang menyelimuti Ahmad. Melihat serangannya sia-sia, Mbah Kusumo semakin murka. Ahmad tidak hanya bertahan, ia mulai membalas dengan kekuatan doa. Dari kedua telapak tangannya terpancar seberkas cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu melesat dan menghantam Mbah Kusumo, membuatnya terhuyung mundur. Tongkat pusaka di tangannya bergetar hebat, seakan tidak mampu menahan benturan energi suci tersebut. Mbah Kusumo mulai merasa terpojok. Kekuatannya yang bersumber dari kegelapan, kini perlahan melemah di hadapan cahaya iman. Dalam keputusasaan, ia mempersiapkan serangan terakhir. Tongkat pusaka kepala naga itu diangkat tinggi-tinggi, mengumpulkan seluruh sisa energi jahatnya untuk menciptakan badai energi gelap yang dahsyat, mengarah langsung ke Ahmad. Di saat genting itu, Ahmad memejamkan mata, mengumpulkan seluruh kekusyukan dan kekuatan imannya dalam satu titik. Ia melafalkan doa puncak dengan segenap jiwa raganya. Seketika, sebuah cahaya yang jauh lebih terang dan dahsyat menyelimuti tubuhnya, membentuk pilar yang menjulang ke langit. Pilar cahaya itu menembus badai gelap. Mbah Kusumo tanpa hambatan melesat lurus menuju sumbernya. Cahaya suci itu menghantam Kusumo dengan telak. Jeritan kesakitan yang melengking terdengar memecah keheningan hutan saat ia terlempar dan menjatuhkan tongkat pusakanya. Aura gelap di sekelilingnya pecah berkeping-keping, dan Kusumo pun tumbang tak berdaya. Seiring dengan kekalahan sang dukun, wabah penyakit di desa perlahan sirna. Ternak kembali sehat, tanaman kembali tumbuh subur, dan kedamaian pun kembali menyelimuti desa. Ahmad disambut sebagai pahlawan, namun ia tetap rendah hati. Semua ini bukan karena saya, ujarnya sambil tersenyum, tetapi karena pertolongan dan kebesaran Tuhan. Kisah ini menjadi pengingat bagi semua, kekuatan iman dan kebaikan akan selalu mengalahkan kegelapan.